Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin seperti biasa ada salah satu subscriber yang mengirimkan sebuah pertanyaan di DM Instagram Nasihat Ulama 99. Yang dikirimkannya itu adalah sebuah link video di YouTube dan meminta tanggapan saya tentang apa yang ada di video ini. Dan setelah saya tonton, ternyata video ini berisikan tentang ceramah Habib Rifqi Alaidrus yang menganjurkan untuk tidak memotong kuku di hari Selasa karena akan ditimpa oleh kemiskinan. Kemudian kata beliau, jangan juga memotong kuku di hari Rabu karena nanti akan ditimpakan suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dan jangan juga memotong kuku di hari Sabtu karena nanti akan sulit mendapatkan jodoh. Dan terakhir, jangan memotong kuku di hari Minggu karena nanti akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Rifqi Alaidrus menganjurkan kalau memotong kuku itu sebaiknya tidak di hari-hari yang sudah disebutkan tadi. Yang lebih bagus itu di hari Senin, Kamis atau Jumat. Itu yang dianjurkan dan disunahkan, kata beliau. Nah, adapun saudara kita di channel Cahaya Hidayah ini berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Rifqi Alaidrus tersebut tidak ada dalilnya dari Nabi, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Dan dia menghadirkan sebuah ceramah dari Ustadz Syafiq Rija Basalamah untuk memperkuat argumentasinya tersebut, bahwa memotong kuku di hari-hari tertentu bisa mendatangkan suatu petaka bagi orang yang melakukannya. Itu tidak ada dasarnya dan malah balik menganjurkan. Katanya kalau mau memotong kuku terserah mau di hari apa saja. Kalau kukunya sudah panjang ya sebaiknya dipotong. Dan kalaupun mau memotong kuku di hari tertentu maka potonglah di hari Jumat menurut para ulama. Adapun di hari Senin dan di hari Kamis itu tidak ada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah katanya. Baik, di sini saya akan coba meluruskan kenapa Habib Rifqi Alaidrus bisa berpendapat seperti itu. Sebenarnya bukan tanpa alasan, ada landasannya dan ini ada dalilnya. Hal ini sebagaimana dulu yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri, seorang ulama yang dijuluki sebagai Sultanul Ulum atau Sultannya Ilmu, karena keluasan ilmu yang beliau miliki. Yang mana beliau pernah berkata bahwa memotong kuku di hari Senin, Kamis, dan di hari Jumat itu adalah hari-hari yang dianjurkan dan disunahkan. Dan jangan pernah memotong kuku selain di hari tersebut, misalnya di hari Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu, karena ada petaka-petaka yang mengiringinya di hari tersebut. Dan berikut ini adalah sebuah kisah nyata yang benar-benar telah terjadi, yaitu di suatu ketika ada seorang yang soleh, dia membantah larangan memotong kuku di hari-hari tertentu, karena dia ini sudah terbiasa memotong kuku di hari Rabu, dan dia tidak terima dengan pendapat yang bersumber dari hadis dhaif yang mengatakan kalau memotong kuku di hari Rabu itu nanti akan ditimpakan suatu penyakit. Dalam hal ini adalah penyakit kudis. Pada saat itu dia pun tetap dengan keras kepala memotong kuku di hari Rabu tanpa menghiraukan larangan tersebut. Dan pada akhirnya tidak lama dia pun benar-benar tertimpa oleh penyakit kudis dan tidak kunjung sembuh. Hingga pada malam harinya dia pun bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menceritakan penyakitnya tersebut yang tidak kunjung sembuh. Nah, di dalam mimpinya tersebut Rasulullah pun berkata, bukankah sudah sampai kepadamu peringatan dariku untuk tidak memotong kuku di hari Rabu? Kenapa masih melakukannya? Kata Rasulullah. Lalu orang soleh tersebut menjawab bahwa itu kan hadisnya dhaif, jadi saya tidak meyakini itu. Lalu dijawab lagi oleh Rasulullah, walaupun kata kamu itu hadis yang dhaif, tapi itu kan tetap berasal dari ucapan saya, kata Rasulullah. Nah, karena dia ini memang orang soleh, maka Rasulullah pun meniupi seluruh badannya di dalam mimpi tersebut. Dan ketika dia bangun tidur di pagi harinya, dengan ajaib seluruh penyakit kudis yang ada di tubuhnya itu sudah sembuh dan hilang seketika dengan izin Allah. Jadi pelajarannya dari kisah nyata tersebut adalah jika ada suatu perkara, walaupun itu dalilnya merupakan hadis yang dhaif, itu masih bisa dipakai dan diyakini untuk fadhail amal. Beda halnya kalau hadis itu adalah hadis maudhu atau hadis yang palsu, maka itu yang tidak bisa dijadikan untuk dalil. Karena kalau hadis dhaif itu tetap berasal dari Rasulullah, hanya saja yang membuatnya dinyatakan dhaif atau lemah itu mungkin dari salah satu perawinya ada yang cacat atau diragukan kualitasnya. Jadi di sini Habib Rifqi Alaidrus tidak asal ngomong, karena semua yang disampaikan tersebut ada dalilnya, ada landasannya, dan juga diakui oleh mayoritas para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan bagi channel Cahaya Hidayah yang mereaction video Habib Rifqi Alaidrus ini dan seolah-olah mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Rifqi Alaidrus di dalam ceramah beliau tersebut hanya mengada-ngada dan tidak ada dalilnya, maka saya rasa itu kurang tepat penilaiannya dan argumennya. Dan sebaiknya mulailah kita sama-sama nih ke depannya membiasakan diri untuk tidak merasa paling benar sendiri dan menganggap diri lebih tahu dari orang lain. Karena bisa jadi kita cuma punya satu atau dua referensi kitab, sedangkan orang yang kita komentari mempunyai puluhan kitab yang lebih lengkap dan akurat dari apa saja yang kita miliki. Ya, jadi begitulah tanggapan yang bisa saya berikan tentang Habib Rifqi Alaidrus yang di-reaction videonya oleh channel Cahaya Hidayah ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan seperti biasa kalau kalian ada
punya pendapat lain atau sesuatu hal yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.